Al-Quran Hadis 1 Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Ayusri Tubana, biasanya dipanggil dengan Ustazah Bana. Alamat saya Desa Candirejo. Saya di sini sebagai pengampu Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Anak-anak pasti sudah hafal kan doa sebelum belajar? Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa salaman nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, selanjutnya kita membahas tentang bab 1, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, tujuan pembelajaran dari surah Al-Fatihah yang pertama yaitu melafalkan surah Al-Fatihah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya kita memahami tentang arti Al-Fatihah. Apa sih Al-Fatihah itu? Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, pembukaan ini, kenapa surah Al-Fatihah disebut dengan pembukaan? Karena di dalam kitab Al-Quran biasanya surah Al-Fatihah memiliki urutan yang pertama kali. Surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah ini disebut dengan induk Al-Quran? Karena induk Al-Quran ini, yaitu surah Al-Fatihah, diturunkan pertama kali di bumi. Selanjutnya, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk ke jalan yang benar. Selanjutnya, kita melafalkan tentang surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita memulai tentang membaca surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu tadi lafal tentang surah Al-Fatihah. Anak-anak pastinya sudah hafal kan tentang surah Al-Fatihah? Nah, sebagai seorang muslim kita wajib menghafal surah Al-Fatihah. Mengapa? Karena surah Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat sholat. Nah, surah Al-Fatihah ini setiap anak-anak sholat itu pasti dibaca setiap rakaatnya. Selanjutnya, ada perilaku yang mencerminkan surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu membaca lafal basmalah sebelum melakukan sesuatu. Contohnya, sebelum kita makan atau belajar, kita harus membiasakan membaca basmalah. Yang kedua,
membaca lafal hamdalah setelah melakukan sesuatu. Contohnya, setelah makan atau belajar, kita harus membiasakan membaca lafal hamdalah. Nah, jadi setiap muslim harus membiasakan membaca basmalah dan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi pembelajaran tentang surah Al-Fatihah. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.